Halo semuanya, welcome back to my channel Raihan Inita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori psikologi tentang pengendalian emosi dari mata kuliah Psikologi Terapan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Rayhan Febriansyah. Yang pertama yaitu pengertian emosi dan pengendalian emosi. Emosi berasal dari kata emotion dalam bahasa Prancis atau dalam bahasa Latin yaitu émouvoir yang artinya keluar. Secara etimologi diartikan bergerak keluar. Emosi diartikan sebagai impuls yang muncul akibat dari suatu rangsangan dari dalam maupun luar. Emosi bermacam-macam seperti emosi sedih, emosi marah, emosi bahagia, dan bentuk emosi lainnya. Emosi berkaitan dengan psikologi seseorang dan suasana hati yang sedang berlangsung. Emosi dapat dikeluarkan berupa perilaku tertentu. Selanjutnya, pengendalian emosi ada suatu bentuk usaha penekanan reaksi terhadap suatu rangsangan menimbulkan emosi dan bisa mengalahkan energi emosi tersebut ke suatu bentuk ekspresi yang bermanfaat bagi perkembangan potensinya. Selanjutnya itu model pengendalian emosi. Secara teori, terdapat 3 model pengendalian emosi yang dilakukan oleh seseorang ketika menghadapi situasi emosi, antara lain: yang pertama, pengalihan atau displacement. Pengalihan merupakan suatu cara mengalihkan atau menyalurkan ketegangan emosi pada objek lain. Di antara cara yang sering digunakan yakni katarsis, rasionalisasi, dan zikrullah. Katarsis ialah suatu istilah yang mengacu pada penyaluran emosi keluar dari keadaannya. Rasionalisasi merupakan proses pengalihan dari satu tujuan yang tak tercapai ke dalam bentuk lain yang diciptakan dalam pikirannya. Sedangkan zikrullah merupakan salah satu cara pengalihan manakala manusia mengalami kesulitan atau permasalahan. Yang kedua, penyesuaian kognitif atau cognitive adjustment. Penyesuaian kognitif merupakan cara yang dapat digunakan untuk menilai sesuatu menurut paradigma seseorang yang disesuaikan dengan pemahaman yang dikehendaki. Pengalaman dalam pada kognisi cocokkan dengan berbagai hal yang paling mungkin dan pas untuk diyakini. Ada 3 bentuk penyesuaian kognitif, yaitu atribusi kognitif, empati, dan altruisme. Atribusi kognitif adalah suatu mekanisme yang menempatkan persepsi berada dalam kondisi positif. Empati merupakan kesadaran dalam diri seseorang untuk turun merasakan apa yang sedang dialami orang lain, baik berupa kesulitan maupun musibah. Dan altruisme merupakan salah satu prinsip dalam relasi interpersonal. Selanjutnya itu strategi coping atau coping strategi. Coping dimaknai sebagai tindakan seseorang dalam menanggulangi, menerima, atau menguasai suatu kondisi yang tidak diharapkan. Dalam teori psikologi terdapat 2 strategi coping, yaitu emosional fokus coping yang berarti fokus penanggulangan pada emosi yang dirasakan, dan problem fokus coping yang secara singkat berarti fokus penanggulangan pada permasalahan yang dihadapi. Penjelasan selanjutnya yaitu mengendalikan emosi secara psikologi. Seseorang dapat menangani dalam mengatur emosi yang baik bahkan sebelum situasi yang tidak diinginkan terjadi. Dengan mempersiapkan diri, seseorang akan dapat menemukan bahwa emosi yang bermasalah harus dihilangkan sebelum mengganggu kehidupan orang tersebut. Terdapat 5 langkah pendekatan yang dapat disesuaikan dengan situasi yang dapat menyebabkan masalah, antara lain: yang pertama, memilih situasi. Hindari keadaan yang dapat memicu emosi, terlebih emosi yang tidak kamu inginkan. Jika kamu tahu bahwa kemungkinan besar akan marah ketika sedang terburu-buru atau ketika sedang menunggu seseorang, maka persiapkanlah hal itu di awal. Keluar dari rumah atau suatu tempat lebih cepat sehingga kamu tidak akan marah atau terasa buru-buru. Jika kamu akan marah ketika akan menunggu seseorang, bicarakan dengan seseorang tersebut untuk datang tepat waktu. Jika tidak, kamu bisa menghindari untuk bertemu dengannya. Yang kedua, memodifikasi situasi. Contohnya, ketika kamu berharap untuk membuat acara ulang tahun sempurna untuk teman atau keluarga, namun selalu saja ada hal yang tidak beres bagimu. Mungkin saja kamu menaruh tempat target yang terlalu tinggi.
Cobalah ubah situasi dengan mencari cara yang sesuai dengan kemampuanmu sehingga acara bisa selesai sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kamu juga bisa menaruh target atau harapan yang tidak terlalu tinggi. Dengan begini, kamu tidak akan merasa kecewa dengan apa yang kamu harapkan. Yang ketiga, alihkan fokus perhatian. Misalnya, kamu secara terus-menerus merasa rendah dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Kamu selalu menganggap orang-orang lebih hebat daripada kamu. Maka dari itu, coba alihkan fokusmu dari mereka. Cobalah fokus untuk diri sendiri atau hal-hal yang lain, sehingga kamu bisa merasakan lebih percaya diri dan kemampuanmu. Nikmati prosesmu sendiri sehingga kamu merasa bangga pada dirimu sendiri. Yang keempat, ubah pemikiran. Inti dari emosi terdalam kita adalah sebuah keyakinan yang mendorongnya. Kamu merasa sedih ketika kamu yakin telah kehilangan sesuatu, marah ketika memutuskan bahwa tujuan kamu telah gagal. Kamu mungkin tidak dapat mengubah situasi, namun kamu dapat mengubah pemikiranmu. Kamu bisa mengubah pemikiran yang mengarah pada kesedihan atau ketidakbahagiaan dengan pikiran yang mengarah pada kegembiraan. Dan yang kelima yaitu ubah respon. Jika keempat pendekatan di atas tidak berhasil dan mengontrol emosimu, langkah terakhir yang bisa kamu lakukan adalah mengendalikan responmu. Jantungmu mungkin akan berdetak lebih kencang karena sensasi tidak menyenangkan saat kamu merasa cemas atau marah. Cobalah untuk tarik napas dalam-dalam dan menutup mata untuk menenangkan diri. Hal ini juga berlaku jika kamu tidak dapat berhenti tertawa ketika kamu sedang dalam rapat yang serius. Cobalah untuk merubah ekspresi wajahmu atau pikirkan hal-hal yang membuatmu sedih sehingga suasana hati dapat berubah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teori psikologi dalam pengendalian emosi. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.